kalau bagi saya. Jujur, saya sudah diberi bahan ini 1 bulan. Dan menurut saya materinya lebih sulit dibanding kedokteran kalau saya secara pribadi. Aduh, nggak tahu, kayak aduh apa ini. Tapi saya berusaha menyiapkan, semoga kita bisa memahami sama-sama. Ya. Oh, sebelumnya saya mau reminding juga untuk Formasio. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan tetap setia sudah sampai di bulan Juli. Tidak terasa Formasio kita sudah masuk pertengahan. Jadi tolong diingat minimal absensi 60 untuk yang inisiasi Profes 1, Profes 2, dan Profes 3 untuk kenaikan jenjang. Kalau Profes kekal ya tetap datang. Kenapa? Untuk inisiasi Profes 1, Profes 2 nanti akan ditanyakan kesediaannya di bulan Januari. Terus bagaimana kalau yang inisiasi saya baru ikut setelah Juli atau Agustus nanti kalau membawa teman? Tetap bisa ikut di formasionya, nanti di bulan Januari akan diterima sebagai anggota inisiasi. Jadi teman-teman jangan berpikir Januari adalah kenaikan kelas atau kenaikan jenjang. Karena formasio ini adalah berlangsung seumur hidup. Ya. Jadi walaupun sudah kekal ya tetap harus hadir. Bukan, oh saya sudah kekal, saya sudah lulus dan tidak perlu hadir. Tidak, itu yang tidak benar. Oke, sambil disiapkan. Terima kasih Bu Patrick. Sebelum kita mulai bagian doa Bapa kami yang bagian jadilah kehendakmu, kita akan berdoa dulu dengan doa Santo Thomas sehingga kita mendapat berkah dan pengertian di dalam pemahaman doa Bapa kami di bagian jadilah kehendakmu. Slide, Bro. Kita buka doa dulu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pencipta segala sesuatu, sumber cahaya dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala sesuatu, dengan murah hati, biarkan seberkas cahayamu menembus kegelapan pemahamanku, dan singkirkan dariku kegelapan ganda, tempat aku dilahirkan, kegelapan dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah aku pemahaman yang tajam, ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami hal-hal dengan benar dan mendasar. Berikanlah aku bakat untuk menjadi tepat dalam penjelasanku, dan kemampuan untuk mengekspresikan diriku dengan tuntas dan menawan. Tunjukkanlah permulaannya, arahnya kemajuan, dan bantulah dalam penyelesaiannya. Melalui Kristus Tuhan kita. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi ini adalah bagian yang sebelumnya kita sudah dalami oleh Bu Puspita. Jadi sekarang kita teruskan dengan jadilah kehendakmu. Apa sih maksudnya kita mendoakan Bapa kami, jadilah kehendakmu? Mohon maaf, saya kalau di depan sini tuh saya merasa gak nyaman karena di depan salib. Makanya saya mepet sini. Jadi saya merasa kalau di depan salib kayak aneh, mending saya di pinggir. Jadi apa sih maksudnya kita mendoakan jadilah kehendakmu? Padahal kalau kita sering berdoa, apa yang kita doakan? Tuhan saya minta ini, Tuhan saya berharap ini, Tuhan saya berharap ini. Itu jadilah kehendakmu atau jadilah kehendakku? Kehendakku banyakkan karena kita banyak minta, betul enggak? Ya, jadilah kehendakku. Tuhan saya minta ini. Padahal di dalam doa Bapa kami dituliskanlah jadilah kehendakmu. Kenapa harus kehendak Bapa? Bukan kehendak kita. Padahal kita kan selalu meminta doa. Ini. Kehendakku yang lebih tinggi dibanding kehendakmu. Baik, nah, kalau dalam bahasa Inggris, thy will be done. Jadilah kehendakmu. Bukan not thy will but my done, mine be done. Jadi apa yang kita kehendaki. Seringkali kan, Tuhan, saya pengennya ini loh, saya kepinginnya ini loh. Lah, kehendakmu sama kehendakku ini lebih banyak mana? Ya, kita lihat. Jadi di dalam
doa ini ada dua kata, jadilah dan kehendakmu. Ya, next bro. Nah, sebelumnya kita akan mengenal, pasti sudah kenal kan, 7 karunia Roh Kudus. Ada yang tidak tahu 7 karunia Roh Kudus di dalam Gereja Katolik? Yang pertama adalah roh hikmat, kebijaksanaan, wisdom. Kemudian roh pengertian, understanding. Kemudian roh nasihat, ya, counsel. Roh ketabahan, fortitude atau courage, roh pengetahuan, dan kemudian roh kesalehan atau piety, dan yang terakhir roh takut akan Tuhan atau fear of the Lord. Biasanya roh-roh kudus ini akan diulang kalau kita mengambil pelajaran Krisma, mau menjelang Pentakosta, selalu didoakan. Ya, padahal di dalam doa Bapa kami juga ada kaitannya dengan Roh Kudus ini. Yang mana? Silakan. Nah, jadi di dalam kata jadilah kehendakmu ada 2 roh yang bekerja pada doa ini. Yang pertama yaitu roh pengetahuan atau knowledge. Kenapa roh pengetahuan ini di kata doa jadilah? Yaitu disebutkan pada doa Daud, itu dia mengajarkan, ajarlah aku kebaikan, disiplin dan pengetahuan. Dari sini bahwa disebutkan dengan pengetahuan itu akan membuat hidup manusia itu dengan benar. Ya, jadi sama kalau kita sebagai seorang Dominikan memegang veritas atau kebenaran, harusnya juga sama dengan doa Bapa kami. Jadi pengetahuan membuat hidup itu dengan benar. Kita berpendidikan, kita sekolah, membuat kita itu hidup kita itu menjadi lebih baik dengan benar, bukannya sama gue. Itu dari roh pengetahuan. Kemudian roh hikmat atau wisdom ini dasarnya dari Amsal. Janganlah bersandar pada hikmatmu sendiri. Kemudian karena kerendah hatian seseorang tidak mempercayai pengetahuannya sendiri, di mana kerendah hatian itu di situ ada hikmat atau kebijaksanaan. Jadi dengan karunia hikmat mengajarkan kita untuk tidak melakukan kehendak kita sendiri, tetapi melakukan kehendak Allah. Jadi ibaratnya biasanya seperti kalau berobat ke dokter, berobat ke saya. Ya, pas kebetulan saya ngajar. Jadi kalau teman-teman ke dokter, pasti kalau ada sakit atau apa, pasti minta nasihat kan. Mintanya contoh, kalau orang kolesterolan ini, pasti kan kehendak kita pengennya ya makan enak, makan ini boleh, makan itu boleh. Tetapi kalau kehendak dokter, biar pasiennya nggak kena sakit jantung, nggak kena stroke, nggak kena diabetes atau kemana-mana, mana yang lebih penting? Kehendak dokter atau kehendak pasiennya? Tapi biasanya gimana dokter pasiennya? Mau nggak melakukan? Mau, tergantung pasiennya. Terutama kalau pasien-pasien diabetes, dok, saya nggak apa-apa semuanya, boleh ini, tapi jangan suruh saya berhenti makan yang saya suka, contoh makan durian, makan ini, boleh dong dikit-dikit lah. Itu kehendakmu atau kehendakku? Kehendak pasien atau kehendak saya? Kehendak pasien. Dok, masa nggak boleh sih dok? Dikit aja, nyoba ngicip aja, biasanya kan gitu, iya kan? Nah, enak loh dok, wah, kehendak manusia ini. Nah, biasanya kalau ke pasien saya pasti nanya, terutama sorry ya, kalau pasien diabetes atau apa, yang datang suami istri. Kalau yang sakit yang bapaknya, pasti istrinya itu. Betul nggak? Ya. Kalau saya tanya, bapak mau hidup panjang nggak? Kalau cinta istri mau hidup panjang, ya turutin. Bapak harus sadar. Kalau nggak mau, ya sudah, lakukan semuamu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Betul nggak? Mau diet pasien, mau ini, sudah. Kalau dia nggak mau, kita bisa apa? Ya, itu biasanya gitu. Ya, jadi kehendak pasien atau kehendakmu itu sama dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita atau kehendak Tuhan. Gak apa-apa dong, kita pingin bohong-bohong dikit lah, masa nggak boleh sih? Loh, ya kan? Nggak apa-apa lah, jingjai lah, masa nggak boleh sih? Nah, itu yang sering kita tawar kepada Tuhan. Benar nggak? Benar. Ya, next. Lah, kata yang kedua, jadi hanya dua kata, jadilah dan kehendakmu. Apa sih yang dimaksud dengan kehendakmu? Dari roh pengetahuan ini juga Tuhan itu menghendaki seseorang berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu. Agar kehendak ini digenapi dalam diri kita. Agar hati manusia ini benar, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita itu dibenarin, bahwa kita itu harus sesuai kehendak Sang Pencipta. Bukan maunya sendiri. Ya, kenapa harus begitu? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini perkataan Yesus. Yesus dipilih turun ke dunia, dia sebagai putra. Kalau kehendak Dia, ya nggak mau dong dia disalib. Kalau boleh memilih, ya nggak mau kan dia memanggul salib, sakit, capek, itu kan, dipecuti, diapakan. Kalau boleh memilih, ya saya milih enak, kalau anaknya bos kok, ngapain harus capek-capek turun ke dunia? Kenapa harus tersiksa? Kalau kita sebagai manusia, kita anak seseorang, pasti nggak mau dong kita itu capek-capek anak bos. Saya kan anaknya bos, ngapain saya harus capek-capek? Dapat dong privilege sedikit. Kenapa Tuhan tidak memilih privilege itu? Kenapa Tuhan Yesus mau rela disalibkan? Karena itu bukan kehendak Dia, tetapi kehendak Allah. Ya. Next. Nah, dengan melakukan kehendakmu, apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita? Ya, kita udah melakukan kehendaknya. Apa sih Tuhan itu maunya apa? Gitu. Kok kita harus nurut? Itu apa sih tujuannya? Ada 3. Agar kita menjadi hidup kekal. Selalu kan kalau berdoa mesti ada semoga menjadi hidup kekal. Kemudian agar kita menaati perintahnya. Kemudian agar manusia dipulihkan dari kondisi martabat seperti manusia yang pertama, yang telah berdosa. Kita akan bahas masing-masing. Apa maksudnya? Agar kita memiliki hidup yang kekal. Kan sering kan kalau di akhir doa memiliki hidup yang kekal. Maksudnya apa sih hidup kekal? Ya. Hah? Hidup kekal di akhirat. Hidup selamanya? Immortal dong, nggak pernah mati, jadi vampir. Jadi kalau saya meresapi, apa sih maksudnya hidup kekal? Sesuatu yang kekal, kita sebagai tubuh yang terdiri dari sel, kekal itu adalah immortal berarti. Kalau sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan, berarti kalau nggak mati, sel kanker dong yang nggak mati. Kalau nggak mati, vampir dong. Maksudnya apa? Kalau kita berpikir secara harafiah. Iya kan? Ya nggak mati kan vampir yang nggak mati. Kita kan bisa mati. Terus sel yang tidak mati di dalam tubuh kita akan menjadi sel kanker kalau saya. Sel yang terus berkembang. Kenapa kok kita harus berkembang? Maksudnya apa hidup kekal? Ketika saya bilang, apa sih maksud tulisan ini? Ya, saya sebagai seorang saintis, apa maksudnya ini? Kok susah banget sih, yang bilang jujur susah kalau saya. Ya, next. Apa yang dimaksud kekal? Kudus. Ya, hidup kekal kita itu harus sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau kita diciptakan jadi manusia, apa sih tujuan kita jadi manusia? Apa ya Kristina? Diciptakan? Hah? Yakin dengan mengabdi dengan Tuhan, bukan mengabdi dengan yang lainnya. Loh. Ya,
Tujuan penciptaan itu kita tercapai. Bahwa dengan kita berhidup kekal, hidup dengan benar, kita bisa selamat. Jadi kalau kita tidak benar, ya kita akan binasa. Yang dimaksud hidup kekal itu. Jadi bukan hidup selamanya, itu loh. Kan kita pasti mati. Kalau kita kekal kan kita nggak akan mati. Jadi kalau kita sesuai dengan tujuan Tuhan, bahwa kita itu akan diselamatkan. Jadi kalau tujuannya melenceng atau tidak sesuai, ya kita binasa. Yang paling gampang. Ya, walaupun kita juga tetap akan mati. Nah, dasarnya itu diambil dari Mazmur. Ingatlah akan zatku, sebab apakah engkau menjadikan semua anak manusia dengan sia-sia. Itu di Mazmur yang dikatakan. Dasar yang kedua, dan inilah kehendak Bapakku yang mengutus aku, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan kita hidup kudus, hidup sesuai, kita diharapkan adalah hidup kekal. Jadi kalau kita tidak sesuai kebenaran, ya kita bisa binasa. Gitu. Jadi moto veritas yang kita pegang di Dominikan itu nggak salah. Ya, jadi sebagai seorang Dominikan, kalau tidak bisa memegang kebenaran, ya mohon maaf, sia-sialah hidup Anda. Itu. Ngapain capek-capek jadi profes kekal? Kalau tetap nggak jelas, jujur loh ya, ngapain? Loh, jelas jadi ketawain kalau nggak jelas. Loh, iya kan? Kalau kita masih bingung ini, kalau masih nggak jelas tujuannya, buat apa? Itu. Ya, next. Kemudian yang kedua, agar kita menaati perintah-perintahnya, yaitu perintah-perintah Tuhan. Kita dapat memenuhi perintah-perintah Allah, sehingga kehendak Allah ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang benar. Tidak ada kehendak Allah itu dilakukan oleh orang yang salah. Ya. Tapi belum dilakukan orang-orang berdosa. Maksudnya apa nih? Jadi kalau di surga itu menunjukkan bahwa itu orang-orang benar. Kalau di dunia atau di bumi menunjuk kepada orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang di dunia mesian. Belum di surga. Ada yang sudah di surga? Belum kan? Atau sudah mau pindah ke surga? Belum ada kan? Jadi kita tuh masih orang-orang berdosa. Jadi tidak ada kalau di dunia, oh saya tidak berdosa. Ya. Jadi Tuhan itu tidak membenarkan manusia tanpa Dia. Jadi jangan mengandalkan bahwa oh saya pasti bisa sendiri. Saya bisa melakukannya semua sendiri. Tetapi percayalah, semua itu adalah kasih karunia Allah. Kehendak Allah. Kadang kita melihat, wah semua itu sudah baik apa adanya. Tiba-tiba dibalik Tuhan. Tuhan bisa aja membalikkan semuanya itu langsung 180 derajat. Maunya Tuhan kan, bukan kehendak kita. Kadang kita sudah, Tuhan saya nggak bisa nih ini. Tetapi kalau maunya Tuhan, ya semua bisa ke sini. Itu. Kalau maunya Tuhan, buktinya teman-teman juga semua duduk di sini. Kalau nggak maunya Tuhan, ya siapa tahu mau berangkat ada aja yang kebutuhan, ada ini. Gitu. Ya, jadi kita bisa memakai dasar dari Yesaya, Mazmur, dan Matias. Jadi apa sih yang dimaksudnya agar kita menaati perintah-perintahnya? Ya, lanjut. Yang ketiga, dari kehendak-Mu, Tuhan itu berkehendak bahwa kita memulihkan manusia dari dosa asal. Jadi ketika Adam dan Hawa pernah jatuh ke dosa asal, kita harus dipulihkan. Di mana setelah jatuh, kondisi roh dan jiwa ini saling berlawanan. Ya, jadi ada perselisihan, mana yang roh, mana yang bersifat daging. Oh, enaknya yang ini ya, kalau semua yang enak kan bersifat daging. Yang mati raga, oh ini bersifat roh. Jadi
Kita masih banyak keinginan mana? Keinginan daging atau keinginan roh? Daging lebih enak, ayo. Atau sudah mau jadi santa? Ya sudahlah, saya nggak mau, pokoknya saya mati raga, doa, itu sudah mau jadi santa. Keinginan roh, mana yang lebih banyak? Daging atau roh? Daging pasti. Nah itu kan pengen doa, pengen nonton apa? Pengen doa, ada telepon. Ya, jadi kehendak itu masih banyak, betul nggak? Keinginan daging lebih enak, karena kita berdosa. Ya, dasarnya dari Roma dan Galatia 5, yaitu daging memang ingin melawan roh, tapi roh juga ingin melawan daging. Aduh, kok enak yang ini ya? Itu. Ya, lanjut. Nah, jadi jadilah kehendakmu itu di bumi, orang itu masih berdosa dan kedagingan. Sedangkan kalau kita sudah di surga, orang-orang itu mengejar kesucian dan roh manusia. Saling versus satu lawan satu. Kita menerima di surga sebagai roh dan di bumi sebagai daging. Jadi kita tuh diharapkan dengan mendoakan jadilah kehendakmu, bahwa kita itu hiduplah menurut roh. Roh yang mengatur tubuh, bukan sebaliknya. Dagingnya lebih tinggi. Jadi kita harapnya adalah kita diatur oleh roh. Ya, jiwa yang kita diatur. Ya, lanjut. Apa sih tujuan kita mendoakan jadilah kehendakmu? Yang pertama, bahwa kebahagiaan orang yang berduka cita. Kadang yang bingung, loh sudah berdoa, sudah dituruti, kok bahagianya orang berduka cita ya? Bahwa kita kan ya berbahagia yang bersuka cita, kok berduka cita ya? Saya tuh menjawab bacanya, orang bahagia ya kita suka cita, betul enggak? Kenapa kok ditulis oleh Thomas kebahagiaan orang yang berduka cita? Ternyata Thomas adalah mengambil dari Matius 5. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi kalau kita bisa melakukan kehendakmu, kita tuh jangan merasa beban, merasa ini tuh berat. Tetapi kita tuh dengan duka cita melawan kehendak semua, mematikan kedagingan kita, mengurangi, kita itu dianggap berduka cita. Dengan kita berduka cita, kita akan mendapatkan sukacita. Gitu. Next. Nah, dengan kebahagiaan orang yang berduka cita, kita itu kan tadi sudah pengen hidup kekal, menaati, terus ada pergumulan daging dan roh. Apa yang kita dapatkan dengan kita melawan semua? Dari keinginan hidup yang kekal, jika kita dibawa ke duka cita jiwa, ini disebutkan kerinduan orang-orang, kayak dianggap orang santo-santa itu kita tuh bahwa ya sudah, kita tuh pengennya berdoa lebih ke mematikan raga, itu melakukan kebenaran. Yang diambil dari Mazmur dan 2 Korintus 5. Sedangkan kalau kita menaati perintah-perintahnya, bahwa kita itu akan mengalami kesedihan, tapi manis bagi jiwa, pahit bagi daging yang terus melakukan disiplin. Bahwa kita kalau mati raga terus-terusan, kedagingan kita akan makin pahit, tidak makan, puasa, mati raga, tapi jiwa kita akan berkorbar-korbar. Itu. Ya. Terus kalau kita pergumulan antara daging dan roh, kita mematikan kedagingan kita. Ada yang sanggup mematikan kedagingan kita? Ya, menembus kesalahan itu jiwa kita itu akan berduka cita. Setiap malam disebutkan di Mazmur, setiap malam dalam kegelapan dosa, aku membasuh tidurku, yaitu dengan hati nurani, dengan air mata. Jadi walaupun kita bergumul dengan duka cita, kita tidak akan diberikan duka cita itu. Tuhan akan memberikan sukacita terhadap kehendaknya. Karena kita akan dihibur, yaitu dengan melakukan 3, ingin hidup kekal, ingin menaati perintahnya, kita bisa mengalahkan pergumulan kedagingan kita.
Ya, jadi bukan kita, aduh jadilah kehendakmu itu seperti apa. Next. Nah, ini sudah singkat sekali jadilah kehendakmu. Nanti kita akan merenungkan apa sih yang Tuhan ceritakan dalam keinginanku, dalam jadilah kehendakmu dalam kehidupanku. Jadi apa yang menghalangi ketika kita melakukan jadilah kehendakmu? Apakah kedagingan kita yang lebih kuat dibanding roh kita? Dan dengarkanlah Tuhan mengatakan apa yang perlu kupertahankan dan kuusahakan bertumbuh dan hal apa yang harus kutinggalkan dalam kedagingan. Silakan teman-teman bercerita, nanti berefleksi dulu, baru nanti ke sharing ke kelompok. Berapa menit Kak Patrick untuk sharing refleksi pribadi? 45 menit ya, termasuk pribadi dan kelompok ya? Ya. Kalau mau merenung dulu, baru diceritakan kelompok juga boleh. Baru nanti di-sharingkan di antara kelompok. Apa yang dimaksud jadilah kehendak. Next. Nah, sama sharingkan pembicaraan itu dengan Tuhan, bagikan dari ke teman yang paling menarik sehingga kita bisa saling menguatkan dalam formasio ini. Nanti bisa dituliskan hasil kontemplasinya teman-teman. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf kalau mungkin bingung, saya pun juga bingung. Saya masih tanya Michael. Kalau mau membaca alineanya yang bahasa Inggris nanti bisa dibagikan. Ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator dan dibagi kelompok. Terima kasih. Ya. Jadilah kehendakmu. Kira-kira atau mungkin ini ya. PPT-nya bisa dibagi sekarang, jadi boleh di-share di STA. Jadi mungkin nanti kita bisa baca ulang lagi materinya yang tidak dimengerti, sekarang di-share oleh Sis Verna di grup STA. Nanti kita bisa baca ulang dalam waktu sekitar 5-10 menit ini, nanti kita akan sharing kelompok. 45 menit. Sharingnya 45 menit. Bisa di-share sekarang? Ya. Setelah di-share, bisa dibuka PPT-nya, kita akan kontemplasi sekitar 5-10 menit. Membaca lagi ulang mengenai jadilah kehendakmu. Itu sangat luar biasa menurut kata-kata dari Santo Thomas Aquinas. Udah di-share? Saya matikan lampunya ya, boleh? Sudah di-share, bisa dibuka di grup WA Santo Thomas Aquinas. Oh, masing-masing jenjang ya.